curhatan lebih laris, kenapa grup informasi tidak laris? Nah, karena memang minat mereka kan meluapkan emosi mereka. Ya, masuk sekali lagi benar yang mau sampaikan sekali lagi benar bahwasannya mereka itu butuh ruang atau butuh tempat untuk menuangkan sampah ya kan? Iya, sampah. Nah, nggak cuma mereka, saya pribadi pun ada kan. Nah, ya kan, saya juga punya kok sampahnya, tapi kan saya nyampahnya nggak di grup, nyampahnya kan di beranda saya sendiri ya toh. Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya dan sang konsletor yang selalu fenomenal. Dan ini selamat siang. Selamat siang Mbak Kontring. Siang. Assalamualaikum. Udah nggak komplain lagi kok pagi loh ya kan, siang sekarang. Wes ora komplain lah, terserah wes blecung hilah. Oh. Jadi kali ini kajian kali ini saya ingin membahas sesuatu di mana sesuatu itu yang paling sering menjadi sebuah keluhan atau yang menjadi sering sebuah problem atau masalah ya, terlepas apakah ini nanti menjadi masalahnya teman-teman atau bukan, tapi saya mencoba berdiskusi, ngobrol, sharing, dan saya dibelajarin yang benar karena tanya sama Mbak Kontring ini tanya kepada seseorang yang sudah belajar banyak tentang ini. Jadi saya intinya di sini belajar. Jadi anggap aja saya nggak ngerti dan saya belajar. Dan belajarnya setengah ngeyel, soalnya dijak omong-omongan dan ditakoi tentang bab kontrak kerja. Nah, ini dia kontrak kerja yang warna biru. Sebelumnya warnanya hijau. Mbak, bedanya warna hijau sampai warna biru apa? Yang sadurunge kan warna hijau. Oke, yang warna hijau itu tidak ada yang nomor 7 di halaman 4 untuk membersihkan jendela. Kalau yang biru yang ada 7, itu ya, bedanya cuma itu, tapi yang lain-lainnya semua sama, tidak ada perubahan. Dan untuk kontrak yang hijau yang 2005 kalau nggak salah itu dulu masih menyebutkan Hongkong ID-nya majikan, sekarang tidak ada kan? Oh, nggak ada nama Hongkong ID. Nggak ada. Ya dulu ada Hongkong ID-nya majikan di halaman pertama itu ada. Iya. Oh iya, soalnya kan iki dewer-ewer. Iya, jadi udah berbeda. Iya, terus juga yang apa namanya yang hijau itu setelah 2006, setelah 2006, 2007, 2008 juga ada. Itu juga sudah dihilangkan Hongkong ID majikan, tidak perlu ditulis. Tapi Hongkong ID kita ada ya? Ada Hongkong ID kita. Karena ini dipegang kita ya. Oke Mbak, karena ini ada induknya ya pastinya. Ada. Ini karena hanya turunan yang akan dijadikan kontrak, ini ada induknya. Nah saya ingin tunjukkan induknya buat teman-teman. Jadi, namanya Guidebook The Employment of Domestic Helper from Abroad. Ini dari negara manapun semuanya ini ya kalau dari Hongkong. Iya, dari Hongkong. Ya. Nah itu teman-teman. Awalnya adalah ini itu kan yang tertera untuk kita tanda tangin sebagai bentuk kontrak, tapi bentuk peraturan pasal-pasalnya. Nah peraturan dasarnya induknya itu dari sini. Jadi sebenarnya ketika teman-teman untuk mengetahui sebagaimana dan harusnya seperti apa, rujukan undang-undangnya di mana dan semuanya di sini kan adanya ya kan. Nah di sini kalau teman-teman melajari ini biasanya saya boleh tanya ya sama-sama di organisasi apakah ini yang dipelajari juga? Untuk organisasi belum ya, kemarin itu adalah buku lebor, jadi berbeda. Nah, lebor? Ya, buku lebor itu berbeda. Nah, ini adalah saya ambil dari imigrasi. Ini imigrasi yang mengeluarkan, bukan lebor departemen. Kalau lebor departemen isinya lebor tentang departemen apa? Adalah kayak know your right. Nah, jadi tentang hak kita ya, nah lebih ke haknya ketimbang ke peraturan undang-undangnya. Ya, harusnya boleh nggak kalau saya ngomong bahwa tidak hanya haknya yang diketahui, tapi dasarnya disinkronkan ke sini. Ini dasar dari kontrak kerjanya. Nah, kalau untuk dari lebor itu adalah implementasinya. Jadi berbeda. Itu dari sini ya. Nah, kalau buku lebor itu adalah bagaimana. Nah, ini kan ada ulasan dari ini. Ini buku lebor juga ulasan tetapi berbeda lagi. Kalau itu adalah bagaimana perpindahan kontrak dan lain sebagainya. Ada semua. Induknya di sini semuanya. Iya, kalau yang buku lebor itu adalah tentang pasal-pasal ini dijabarkan keseluruhan ada itu tapi merangkap keseluruhan. Jadi itu lebih lengkap.
Iya, maksud Jadi saya kembali seluruh lagi proses. ketika peraturannya ada, maka hak dan kewajiban itu bisa dipilah toh. Bisa dipilah-pilah Iya, berdasarkan buku labor undang-undang. itu hak dan kewajiban. Kalau yang ini seluruhan proses dari bagaimana Anda mulai mempekerjakan pekerja, mendatangkan pekerja, terus langkahnya seperti apa, Di dokumen sini yang ya. dibutuhkan. Iya, itu Nah, ada saya semua. tanya, sampean dulu sampean di PT belajar ini juga nggak? Oh, tidak. Guys, Tidak ada. perhatikan ya. Jadi, karena sekali lagi ya, saya nggak akan menyalahkan siapapun. Sekali lagi, ini faktor siapa yang salah, saya nggak. Tetapi fakta dan kenyataan ketika terjadi permasalahan tentang BMI atau PMI itu sebenarnya tidak mengetahui dan tidak memahami ini ya. Itu iya. kunci. Dan karena ini juga tidak dibawa ke mereka pada saat itu berangkat. Tapi kalau pertanyaan saya kepada sampean, misalnya nih ada usulan misalnya entah KJRI entah apa bahwa dibriefingkan dengan undang-undang ini kira-kira Ya sangat bagus. Wais. Karena apa? KJRI juga harus tahu ini karena ini juga bagus. Ya, landasan. KJRI ya landasan di mana persoalan-persoalan. Iya, untuk perpindahan kontrak itu harusnya 2 bulan lebih awal lah. 2 bulan lebih awal itu aja KJRI kemarin nggak tahu kalau nggak tak telepon ya kan. Nah, jadi kan baru kali ini kan diterapkan. Nah, jadi baru kali inilah mereka menerapkan bahwa jika Anda memperbarui kontrak atau jika Anda mengganti kontrak baru Anda adalah 8 minggu adalah 2 bulan sebelumnya dari masa kontrak Anda berakhir gitu loh. Nah, baru sekarang kan diterapkan seperti itu. Sebelumnya Jadi, kan tidak. Nah, makanya teman-teman semuanya ternyata keingintahuan saya, belajaran saya akan berakhir di orang yang konslet ini gitu loh. Jadi dijelaskan juga bahwa aturan induk semuanya dasar dari sini. Jadi sekali lagi pondasi ketika teman-teman bekerja itu sebenarnya lebih kenyataannya detail, harus benar-benar bisa mempelajari ini kan. Jadi ketika mereka nantinya akan menghadapi sebuah problematika, rujukannya kan sudah jelas. Sudah jelas rujukannya ya. sudah Bahkan ada. di situ jika kamu majikan menyuruh kamu bekerja itu juga ada di situ, buku labor juga ada. Jadi sebenarnya ada semua. Nah, jadi kalau di labor lebih ke penjelasan tentang bagaimana hak dan kewajibannya. Kalau ini kan aturan dasar. Aturan dasar ya. Jadi kalau mereka dasar. bisa saya bilang sebagai turunan dari sini, terjemahan dari ini pelebaran lah jadi pelebaran. Makanya kalau mau belajar jangan belajar yang di lebarnya dulu, yang induknya dulu ya. Iya, nah ini kan didapat karena munculnya kontrak mandiri. Nah, jadi karena munculnya kontrak mandiri otomatis kita harus ambil berarti ini kontrak baru? sendiri. Tidak, sebenarnya ini sudah lama, tetapi saya juga mempelajarinya di PDF. Jadi sebelum pun ada kontrak baru, sebelum ada disahkan kontrak mandiri, saya sudah mempelajari Tapi ini ada? Ada di pada PDF. dasarnya ini berarti ada semuanya ya? Ada. Cuman, jadi kenapa saya bisa ngomong bahwa kontrak itu bisa 4 minggu, kalian 4 minggu sebelumnya boleh memasukkan aplikasi, 8 minggu sebelumnya itu dari PDF-nya ini. Jadi PDF-nya ini ada di Google sebenarnya kalau memang mau download. Oh, mereka juga menyediakan linknya ya? Ada. Mantap lah. Bolehlah nanti saya mau translate ke bahasa Indonesia ada. agar supaya bisa dikonsumsi layaknya teman-teman. Sehingga karena sekali lagi gini, problematika yang terjadi kepada teman-teman apapun itu yang di Hong Kong karena ketidakpahaman terhadap ini. Iya. Kunci awalnya ya. Karena kalau ataupun ini sudah setidaknya paham, maka mengimplementasi dan menerjemahkan. Oke. Sekarang ini sudah selesai bahwa ini adalah pondasi dasar. Yang ingin saya tanyakan lagi kan di sini juga ada, di situ juga ada tentang masalah bahwa ini paling sering ya. Aku hari Minggu masih disuruh kerja. Nah, hari Minggu masih disuruh kerja. Pertanyaannya Anda menolak apa tidak? Ya, itu nomor satu itu ya. Nomor satu. Nah, kalau Anda menolak, ya tolak baik-baik. Kalau Anda keberatan, tapi kalau Anda tidak keberatan ya silahkan dikerjakan. Toh pada dasarnya hari ini tidak Anda kerjakan, besok Anda harus mengerjakan. Tetap dikerjakan. Nggak mungkin dong majikanmu akan mau mengerjakan kecuali memang majikanmu tahu bahwa begini kan seperti ini. Contohnya saya sendiri ya. Dulu waktu di majikan yang dulu-dulu saya sudah membiasakan karena saya tahu kebiasaan majikan dalam artian mereka tidak akan melakukannya ataupun mereka melakukannya tapi tidak sebersih kita. Misalnya mencuci piring atau apa, karena saya akan lebih membiasakan karena dapur itu adalah milik saya, ruangan saya ya kan. Jadi
tolong kalau kalian habis makan cukup ditaruh di sini, kasih air, selesai. Saya pulang baru saya cuci. Itu beda lagi. Artinya saya memang mengerjakan itu dengan sukarela. Ya, kalau majikan menyuruh karena nggak ada perjanjian di awal atau terserah ya, di saat kalian interview nggak ngomong masalah libur, kalian nggak mau nanya juga, dan endingnya di saat kalian libur pulang, nah itu kan bisa jadi mereka memintanya dengan sopan atau tidak. Kamu memang berhak menolak kalau kamu keberatan. Kalau kamu tidak keberatan ya silahkan dikerjakan. Jadi kembali lagi, ojo jadi guneman. Iya, jadi jangan ngeluh di belakang. Karena gitu memang dalam artian kalau ataupun majikan menaruh itu sebenarnya tidak menyuruh kita ngerjakan di hari libur kita. Tapi setidaknya nek kue ngelakoni jadinya dianggap ya. Bisa jadi majikan dianggap bahwa wah hari ini cek gelem nyambut gawe. Tapi ada juga kembali lagi di sini pada saat kayak misalnya menyiapkan sarapannya Bobo sebelum ditinggal pergi dan ABCD. Nah kalau itu kan juga bisa, tolong untuk hari Minggu karena saya libur, saya mau berangkat jam sekian. Kamu tolong perhatikan si Bobo begini-begini. Boleh kalau kamu mau ya boleh. Ya harusnya kan bisa ngomong kayak gitu kan pada intinya. Jadi ojo sering ngomong bahwa aku Minggu dikongkon nyambut gawe. Nah maka dari itu kalau setiap anak konsultasi ke saya Minggu masih disuruh kerja. Nah biasanya kan adalah simpel, kamu nolak enggak? Kamu keberatan enggak? Kamu berhak menolak. Kamu berhak untuk keberatan. Kamu berani tidak menyampaikannya. Itu saja. Sesimpel itu. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan teman-teman, pekerjaan kita ini kan tidak melulu tentang praktikal. Dalam artian dalam kontrak kerja ini kan saya harus libur 24 jam Mbak, saya nggak boleh bekerja. Iya, nggak ada salahnya. Tapi kan kalau secara kemanusiaan ya kan, secara kemanusiaan, secara juga tanggung jawab di diri kita sendiri itu kan menunjukkan pribadi kita. Nah, tak kasih contoh Mas, aku ya, saya tahu hukum. Kontrak kerja ngelontok ya, buku kuning aku ngelontok. Di tahun 2014 sampai 2016 saya jaga bayi. Saya masih saat itu gabung di IMU, dari Dinsoiwai ke sini 1 jam loh ya. Saya masih konsultasi offline waktu itu, online offline ya kan. Saya jaga bayi. Saya itu keluar ya, masakin bayi saya, masih ngasih makan sampai jam 1, saya pulang jam 5, saya pulang lagi berapa jam saya? Terus? Saya nggak komplain, saya nggak minta uang karena saya lebih mengutamakan kebutuhan bayinya saya yang saya jaga, dia harus makan. Nek aku sing bilang nggak mangan. Jadi oke. Sebenarnya kan tidak ada hak ya kalau pekerjaan ya, kamu okay, yang utama itu saja. It's okay. Maksud saya adalah cuma terlepas ya, terlepas sampean nggak ngasih makan itu tetap ketika itu hari libur kan ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi karena kita orang Indonesia, nah kan bukan karena kita orang Indonesia sebenarnya, tidak masalah Anda orang Indonesia, orang Filipina, tidak, itu manusianya. Itu personalitinya saja. Ya, maksud saya gini. Maksud saya adalah karena kita sendiri kan. Yes. Jadi piye yo? Iki kok nek gak ngene aku kudu piye? Padahal ketika kita melakukan hal seperti itu, ya majikan akan menganggap itu ya wis berarti ku tanggung jawab, padahal enggak juga kan. Enggak juga. Tapi karena kita sendiri juga, kan. Tapi kalau kita misalnya ngomong aku mau libur, tolong kamu bangun pagi, jadwal dia makan jam segini, jam segini. Salah, kan enggak apa-apa kan. Enggak masalah. Pun saat itu karena saya sendiri memang mau seperti itu karena anak saya memang nggak mau makan, disuapin orang tuanya pun juga nggak mau. Terus kadang mungkin ya kalau si majikannya sendiri ngomong bahwa nanti tolong ini kita menolak pun no problem kan? No problem. Mohon maaf hari Minggu aku nggak bisa, tolong kerjakan sendiri. Kalau kamu mau yang ini tapi kalau kamu nggak mau kerja ya taruh aja, mungkin Senin baru aku bisa kerjain. Pada prinsipnya kan begitu. Pada prinsipnya seperti itu. Dan kamu pun juga bisa ngomong misal aku hari ini capek banget, meskipun biasanya ya mungkin kamu pulang masih ada kotoran dan kamu mencucinya, terus akhirnya kamu hari itu kamu nggak nyuci ya kan, terus kamu capek, kamu bisa ngomong gitu loh, aku capek udah besok aja aku cuci gitu kan. Nah aku rasa komunikasi itu kembali lagi ke komunikasi. Tuh persoalan semuanya di sini itu karena kita tidak mampu mengkomunikasikan. Itu kalau untuk libur buat teman-teman. Tapi ada juga yang misalnya jaga buku, bahkan mereka menyampaikan
tapi nanti kalau kamu udah kerja di sini tak gaji sekian. Nah, ini di atas ya, di atas standar tak gaji sekian. Tapi tolong ya liburnya jangan tiap minggu. Nah, secara omongan kan mungkin ada yang kayak gitu. Ada. Jadi secara omongan dia bilang kayak gitu. Sebaiknya kan kita juga harus ngomong, nggak bisa kan gitu kan? Iya. Nggak bisa. Tapi kadang-kadang takut nanti nggak ditandatangani, ini. Kadang, piye menurut sampean? Nah, ini kan karena insecure ya. Nah, insecure-nya dari teman-teman sendiri. Ketakutan yang terlalu berlebihan sendiri jadi, ya, oke. Gini loh, kalau Anda memang merasa bahwa Anda kurang dalam skill Anda, ya jangan Anda jual harga, itu saja simpelnya. Nah, contoh ya, gaji standar itu sudah jelas. Ya toh? Iya. Kontrak kerja sudah jelas. Kalau Anda mau membandrol harga lebih tinggi, artinya Anda siap konsekuensi. Ya. Nah, logis. dan jika Anda dibeli dalam artian diberi dengan harga yang tinggi, Anda siap, Anda juga tahu konsekuensinya. Siap. Nah, jadi jangan pernah menyatakan takut tidak ditandatangani. Kalau kamu memang butuh ya betah. Simpel kan? Iya. Nah, jadi saya ibarat kata aku sendiri saat ini, saya sudah berapa tahun sih jadi babu, ya toh. Nah, tidak pernah aku memberikan harga di atas standar, tidak. Karena aku menjaga jika belakang hari ada masalah, menjaga belakangnya nanti majikan akan mengumpat. Jadi kenapa saya tidak akan melakukan itu baik secara interview maupun secara saya memberikan CV saya dimanapun saya tidak mau. Kalau ditanya gajinya apa? Standar, pekerjaannya standar. Jadi kalau seandainya saya berbuat lebih, anggap itu bonus. Kalau majikan kasih lebih, ya anggap itu bonus. Selesai. Jadi jangan pernah memberikan pernyataan bahwa skillku itu tidak diragukan, ya kan? Nah, kalau aku sendiri mau milih majikan sepertinya, saya sangat bisa. Dinyatakan saya sangat bisa. Bahasa Inggris saya bisa, masak saya bisa, jaga bayi saya bisa, newborn bisa, ngajar anak sekolah saya juga bisa. Kenapa tidak? Tapi saya tidak akan pernah menjual itu secara nominal. Dikarenakan apa? Karena di saat kamu sudah menyebutkan nominal, kamu akan ditekan dengan tuntutan yang lebih tinggi lagi. Di saat itulah nanti kamu akan masalah akan banyak tumbuh. Masalah akan ada masalah baru lagi. Akhirnya kan ada sungkan, nggak enak. Nah, jangan. Jadi pada prinsipnya kalian harus punya prinsip, itu saja. Ya, masuk. Jadi ya terkadang ya kan ini mulai kan banyak nih ya, jadi karena suplai sedikit kan akhirnya yang datang kemudian dari awal sudah aku oke, seneng tanda tangan gaji sakmene, giliran dilakoni muta gede gak jelas jaluk resign. Jadi pada prinsipnya ya kalau aku bicara standarnya segitu, ojo tamak. Iya, tapi kalau kita mau upgrade ya kalau misalnya upgrade ya pertunjukkan ya. Iya. Pertunjukkan bahwa kita itu layak untuk dia ngasih lebih. Betul. Tidak ada permintaan. Iya. Jadi jangan mengajukan itu sebagai bentuk permintaan. Iya. Tapi terkadang anak-anak kadang-kadang ngalah wis aku nglakoni ngene-ngene majikan panggah medit. Ya bukan medit karena memang aturannya segitu. Iya. Kalau kita memang punya perasaan yang kepingin sesuatu yang lebih, ya nggak apa-apa kan seloro aja. Kalau dibilang gajiku nggak mau tambahi ibaratnya itu kan guyon seloro. Jadi dia akan ngelihat nganek kita kerjaannya nggak beres. Atau kita tunjukkan dengan memberikan sesuatu yang lebih dalam artian skill kita sendiri ya kan. Ya, nah kalau kamu memang ada waktu mungkin membuat sesuatu yang lebih atau apa kan majikan ya, kan juga tahu sendiri. Nanti atensi akan, agar dapat nilai bahwa plus buku ini betul. Cerdas pinter ternyata iso. Terus kalau nggak salah kan memang dia memang yausam ke. Nah kan akan berbeda lagi. Jadi, itu lain lagi. Jadi cara agar kita mendapatkan lebih itu jangan dinyatakan di awal. Kalau kalian tidak bisa berkonsekuensi atau konsisten dengan ucapan. Nah ini buat teman-teman ya. Ini aku langsung tanya sama pelakunya soalnya. Ini yang jalani juga. Karena kadang-kadang kita itu ya curhatan ya, sekali lagi aku juga sedikit membaca curhatan ini memang wong latah opo ancene uripe terlalu ngenes ya
nek sampean terlalu kebal karena mungkin bukan ya wis ya sampean dhewe nglakoni kan. Dadine nek wong cerita pahit, nek aku sampai mencoba gimana sih membuka cara berpikirnya mereka bahwa di sini tuh bukan kemauan lu, tapi di situ kemampuan majikan dicocokkan dengan keinginan kita. Iya, kitanya yang harus menyesuaikan mereka gitu loh. Seperti itu kan, bukan mereka menyesuaikan ke kita, tapi kita yang menyesuaikan ke mereka. Nah, kayak tak kasih contoh masalah selera makan, lidah kita sama lidah majikan berbeda. Yes. Tapi mau tidak mau Anda dipaksa harus menyesuaikan lidah dengan mereka. Karena itu sudah menjadi aturan. Kalau kamu mau selera kamu sendiri ya kamu beli sendiri seperti itu. Nah, jangan lagi komplain kalau karena ini tidak sesuai selera saya nggak dikasih makan, kan nggak benar. Nah, jadi kesalahan pemahaman adalah di sini bahwa layak tidak layaknya makanan tidak layak jika makanan tersebut expire, rusak, ya kan, dan kamu mampu membuktikan. Iya, terus mungkin memang di dalam rumah majikan benar-benar puimin tomo, ya kan, beda lagi loh ya. Nah, kalau di situ ada mie, ada telur, ada sayur, ada lain-lainnya, terus kamu komplain, saya nggak dikasih makan, nggak disediakan, bukan nggak disediakan, Anda aja malas. Simpelnya kan seperti itu. Nah, malas untuk membuat apa bahan yang dibeli sama majikan tidak sampean atur sedemikian rupa menjadi selera kita. Iya, betul sekali. Dan kalau mungkin bagi anak-anak baru dari Indonesia mungkin kaget ya, kan di Indonesia kan kita makannya 3 kali nasi. Nah, sampai sini pagi kamu nggak nemu nasi, pagi kamu nemunya roti, siangnya mungkin mie instan ya toh. Nah kalau kalian kaget, kamu nemu nasinya malam aja itu pun 1 mangkok kecil, nggak cukup. Nah, ya ditahan dulu sebelum kamu dapat gaji. Baru kalau kamu mungkin udah punya gaji, beli sendiri, terus ngomong ke majikan, ya kan, bukan ya ngomongnya aja ngetokne nek kowe memang ra cukup mangan rek, ya kan, karena mungkin kadang saya pengen ganti selera, itu sajalah. Dan itu bisa diterima. Iya, karena dulu bukan saya nggak bisa menyesuaikan. Aku pernah sendiri, soalnya pertama di Hongkong majikanku sebenarnya pelit, terus dia karena saya menyadari dia nggak pernah ada pembantu sebelumnya. Jadi begitu masuk ada orang baru, dia belum bisa menyesuaikan bahwa kamu tinggal dengan orang baru. Dan orang tersebut kebiasaannya seperti apa kan dia belum tahu. Nah, dan karena mereka masih ya dibilang muda saat itu belum, ya nggak terlalu muda ya. Cuman kan saya sudah tahu kebiasaan mereka, akhirnya kan saya nggak banyak komplain. Ya, pagi saya dikasih roti, bahkan kunci saya nggak dikasih, saya nggak boleh turun ke pasar, yang ke pasar neneknya, dan saya nggak boleh nyentuh anaknya, saya diam kok, saya nggak komplain. 1 bulan, genap 1 bulan, baru saya dudukkan majikan saya. Kamu maunya apa? Nah, kalau masalah makanan, aku nggak masalah. Kamu di sini tugasnya katanya saya jaga anak kamu, tapi saya nyentuh anak kamu nggak boleh, fine, ya. Terus aku mau nyuapin anakmu juga nggak boleh. Ya sudah, saya diam. Nah, kalau yang lainnya kamu juga keluar ternyata pintu kamar kamu kunci semua, gimana saya bisa kerja? Kalau kamu nggak percaya sama saya, kenapa saya harus ada di sini? Akhirnya majikan saya berpikir, gitu loh. Ya kebetulan orangnya sih bisa diajak ngomong, ya bisa menerima kritikan. Nah, jadi bisa menerima kritikan, masukan. Akhirnya beliau paham maunya saya. Jadi oke, pagi akhirnya mungkin mulai aktivitas itu berubah komunikasi ya, tadi. Karena komunikasi itu tadi. Jadi sebenarnya adalah komunikasi, bagaimana Anda mengkomunikasikan. Tapi berhubung makan ini, majikanku ini memang dia hanya karena dia nggak pernah belanja, yang belanja neneknya. Jadi kan dia nggak tahu sebenarnya. Ya, makanya kadang cepet dia kalau ngomong cepet sih enggak. Jadi kalau neneknya kebetulan nggak di Hongkong, ya jangan harap kamu ada makanan. Ya. Nah, karena sing belanja kan. Yes. Nah, jadi kulkas akan kosong. Semuanya akan kosong. Nanti tiba-tiba jam 6 baru ke pasar. Nah, kan akhirnya kan semuanya dadakan. Nah, seperti itu. Oke, Mbak, saya tanya. Psikologi yang kayak gini, jadi menceritakan kondisi layaknya majikan di Hongkong kayak apa dan seperti apa itu di PT ada nggak? Tidak ada. Justru saya dapatnya itu di majikan saya Singapura yang ngasih tahu. Enggak, maksud saya it's okay. Artinya gini loh, banyak banget ya, atau enggak banyak. Aku
cerita-cerita sebenarnya jadinya saya berpikir gini loh, di PT itu cuman ngapain gitu loh. Di PT kamu hanya dituntut untuk belajar masak, ya kan? Belajar bahasa, ya itu saja. Tapi secara psikologis memberikan kekuatan atau nanti kamu menghadapi Tidak ada. That's it. Tidak Makanya ada. banyak. Kalau yang dulu, Ya. yang dulu itu lebih bagus ke kitanya karena kita memang digembleng ya mentalnya. Zaman dahulu Iya, ya. zaman Yang kita awal-awal. dulu. Kalau yang sekarang kan anak-anak lebih banyak manja ya. Nggak mau ini, nggak mau itu. Sementara PT-PT pun juga nggak mau dong kehilangan anak. Jadi sekarang promosinya kan berubah. Boleh rambut panjang, boleh bawa HP. Oh, ya. Nah, dulu kita tahu nggak antri mau telepon nenek wartel, HP siji-siji baterainya wes ngedrop, bayar kapan telepon sedilut mati. Itu Ya. kita ngalami. Nah, Bojoku pernah cerita. Jadi ya. Oke, jadi memang pergeseran itu ya. Jadi pergeseran itu dan dia juga mau profit. Akhirnya setengah mateng apa mungkin tambah gak mateng sama sekali Ya, dan itu diuncalo dia. dan begitu diuncalo kasus problem dan mereka nggak ngerti dan nggak mau bisa tahu. berbuat apa-apa jadinya Terus sebenarnya tersakiti. Akhirnya kolom-kolom curhatan itu jadi parahnya kan makanya kenapa Ya. saya bilang bahwa kali ini sebenarnya teman-teman itu lebih beruntung karena kalian bisa mendapatkan info itu di media sosial. Kita dulu nggak dapat. Nah, aku sendiri taunya di Hongkong seperti apa itu dari teman-teman yang bekerja di sini. Jadi saya sudah mempunyai koneksi dengan orang yang di sini. Saya tanya-tanya, terus juga saya baca-baca info dulu ada koran. Nah, itu sebenarnya terus majikanku di Singapura juga kasih tahu bahwa orang Hongkong itu seperti apa, bagaimana dia benar-benar menggembleng mental saya saat ada di Singapura. Jadi begitu masuk Hongkong, aku nggak kaget. Sama sekali nggak kaget dengan perlakuan majikan saya yang seperti itu. Saya nggak kaget sama sekali. Ya, saya kurang makan, dia kasih saya kurang makan, nggak masalah. Aku beli mie goreng itu setiap habis gajian Mas 250 itu untuk makan. Serius? Oke, aku kok jadi berpikir begini loh. Saya potong, maaf sekali lagi. Aku jadi berpikir bahwa kemampuan untuk menguatkan psikologi mereka itu kan dengan cara kita berkomunikasi atau ngobrol yang kayak gini, sehingga orang akan menangkap pembicaraan bahwa wah berarti aku kudu memperbaiki diriku sendiri ya. Iya, Karena selama ini nggak banyak orang itu terjadi memahami dirinya sendiri. Yang dilihat kan hanya majikan jahat, majikan jelek, apalagi lah saya bilang lembaga teman-teman yang berkumpul itu yang dinamakan kayak seorang kita budak lah inilah. Kadang saya berpikir bahwa sebenarnya bukan seperti itu, atau mungkin itu dibangun secara mindsetnya. Nah, seharusnya juga sebagai seorang bapak, nah, ya kan kalau kita bicara organisasi atau lembaga, kalau kasus-kasus ini itu bisa ditekan atau problematika itu ditekan, setidaknya itu ada di mana tempat atau forum di mana kita bisa berdiskusi ya tentang persoalan yang menyangkut sebuah psikologi. Ibaratnya ditantang, buka forum, kowe cerita apa, mulai kan. Nah begitu dia cerita ngene, ayo aku pengen jawab Pak. Jadi biarkan forum itu yang akan menjadi jembatan untuk yang lebih pinter berbagi ke sing jek tas, yang lebih ngerti memahamkan. Karena selama ini itu aku melihat ya tidak terjadi ya. Aku melihat terjadi. Tetapi yang terjadi justru orang konsultasi ya terhadap sing tuwek-tuwek sing dianggepnya ngerti lah ibaratnya. Terus begitu mbok jelasno mbok sikat pisan. Iya, nah kan jadi masalahnya kan kenapa saya mengubah cara saya untuk memberikan informasi. Nah kan nek sampean sudah mengikuti pageku dan lain sebagainya, tulisannya kan detail toh. Ya. Jika kalian seperti ini, kalian harus begini. Jika kalian seperti, nah di setiap postingan saya, jika ada masalah ada solusinya. Setiap ada saran maupun solusinya pasti tak kasih. Ya. Nah, karena di situ tujuan saya adalah membuat mereka berpikir, oh jika saya mengalami seperti ini nih, oh dasarnya ini kan tahu. Jadi nggak melulu mengeluh, nggak melulu menyalahkan keadaan. Jadi jangan pernah Anda menelpon saya hanya untuk mengeluh. Tidak akan, mesti tak sikat. Sebenarnya sama sih prinsip
Aku kalau datang ke tempat saya orang ngeluh, aku nggo palu, aku nggo geraji, aku nggo pentuk. Jadi selalu saya tidak akan berempati. Iya, saya dengan tidak orang akan yang berempati dengan orang. mengeluh. Enggak, kalau memang melihat apa yang sampean sajikan di sosial media buat aku clear. Buat aku clear. Tapi pertanyaannya kembali lagi ya kan, bahwasannya tingkat literasi, makanya saya mencoba, Mbak. Saya mencoba entah orang ngomong ini benar apa enggak, tapi saya mencoba menjembatani apa yang ada di dalam benak saya, benak sampean. Saya keluarkan pelan-pelan, tak bentuk dalam sebuah video. Nek dek males moco, minimalnya ngrungokno deh, ra gelem delok raiku elek gak apa-apa, tapi mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau saya sih itu sebenarnya poin terpenting, karena saya benar ngelihat kolom ya, sekali lagi kolom curhatan itu, grup-grup yang curhatan itu kelihatannya laris gitu loh. Nah, ya sangat laris, tapi kenapa grup yang informasi lebih laris, kenapa grup informasi tidak laris? Nah, karena memang minat mereka kan meluapkan emosi mereka di curhatan. Dan saya tidak melarang, itu hak mereka. Tetapi yang saya sarankan kepada teman-teman, selain sampean meluapkan emosi kalian yang kalian tidak bisa lakukan di rumah majikan kan, le mulai dong tole kolopan hak minta, ya kan? Jadi kamu nggak mungkin menunjukkan wajah kamu ke majikan dengan merengut terus, kan nggak mungkin, kecuali kalau kamu siap konsekuensinya, itu saja kan. Artinya di saat Anda mau berperang, Anda harus siap amunisi. Nah, kalau kalian nggak siap, artinya kalian mencurahkan semuanya di media sosial, is fine, itu hak kalian. Mau kalian misuh, mau apa, itu di media sosial kalian sendiri, ya toh. Nah, dan saya menghargai itu, tidak ada masalah. Tapi di satu sisi jangan dilupakan informasinya. Nah, sementara untuk grup Kontreng CS itu didesain memang untuk informasi, hanya untuk informasi. Yang minta malah teman-teman member. Sebenarnya saya memberi ruang, kalian boleh diskusi hal lain yang mungkin bermanfaat, tapi syaratnya yaitu tidak boleh sara, selesaikan. Jadi jangan menyinggung agama, atau ribut tentang urusan agama, politik, personal. Kalian, iya itu tidak boleh, saya nggak mau. Nah, tapi teman-teman malah bilangnya, membernya bilang nggak usah ini khusus sampean yang posting tentang informasinya. Alasannya daripada nanti saya mencari di tempat lain, di sini saya lebih mudah mencarinya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang antusias tentang informasi, ya mereka akan join gitu aja. Kalau mereka memang nggak antusias, ya seperti itu tadi. Karena ya kembali lagi, kebutuhan orang berbeda, saya tidak bisa memaksa. Tetapi jangan pernah kamu datang ke saya di saat kamu sudah masalahnya sudah parah dan sudah tidak ada solusi, ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Ya, saya tidak, kembali lagi benar yang mau sampaikan, sekali lagi benar, bahwasannya mereka itu butuh ruang atau butuh tempat untuk menuangkan sampah, ya kan? Iya, sampah. Nah, nggak cuman mereka, saya pribadi pun ada kan. Nah, ya kan, saya juga punya kok sampahnya, tapi kan saya nyampahnya nggak di grup, nyampahnya kan di beranda saya sendiri, ya toh? Ya kan, di beranda saya sendiri saya juga nyampah. Setiap dari individu itu pasti punya sampah. Tapi jadi, tinggal bagaimana ditaruh di WC kah, taruh di pinggir rembong, ditelecehin. Iya, nah terserah, itu kan hak masing-masing. Jadi kalaupun iya nanti terus yang komentatornya miring, ya biarkan, yang penting kan kamu sudah nyampah di tempatmu sendiri. Kalau kamu nyampahnya di grup dan akhirnya kamu baru dibully, ya udah siap resikomu. Ngapain kamu nyampah di grup, ya kan? Nelek nang pinggir rembong, lah nenek sing sambat kamu. Nah, kalau kamu dan eruh pisan. Nah, kalau kamu di tempatmu sendiri kan suka-suka lu loh, ya kan? Di toilet pribadi suka. Nah, saya nggak pernah melakukan itu, makanya kan saya hanya nyampah, saya akan nyampah di beranda saya sendiri. Oke, menarik teman-teman. Jadi saya bukan hendak untuk melarang kalian untuk bercurhat atau apapun, tapi benar-benar pada saat kalian itu menaruh sesuatu yang tidak tepat, ya kan, jatuhnya juga dan menyakiti diri kita sendiri kan. Lah aja ngisi nang tengah lapangan ya di bandem boto ya aja siksa. Makanya kan kalau kadang kan ngene kan ada toh sing ngene. Kontreng ki nek komen iki tarah nganyel ati loh. Lah kamu di grup loh, ya kan? Saya mau komen apa suka-suka dong, kamu di grup, ya kan? Kalau kamu nggak suka ya jangan posting, simpel toh. Sampai dinyatakan sombongnya selangit. Jadi dia babu apa pada babune wae. Ya suka-suka kamu mau komentar tentang saya seperti itu, ya nggak ada masalah bagi saya, dan aku nggak sakit hati, itu saja. Itu fine.
kedewasaan dalam bersosial media. Iya, it's okay. Jadi sebenarnya. orang-orang yang baper, orang-orang yang khawatir dan ketakutan dibully ya karena mereka tidak cukup dewasa untuk tahu dampak dan resikonya ketika kita bersosial media. It's okay, fine. Jadi aturan kembali lagi ya. Kita tadi membicarakan aturan dasar di sini tuh diturunkan ke sini. Kalau masih ada yang kurang tadi kan sampean bawa satu tuh kan. Iya, namanya ini ya. Namanya undertaking. Nah, ID 988. Jadi ini kalau ada hal-hal yang mau dituliskan secara hitam dan putih ada dinamakan yang ini apa? Yang ini. Ini kan ini tambahan untuk masalah karantina. Kalau yang ini kan yang ini karantina karena baru-baru ini. Tapi yang jelas yang ini. Yang jelas yang ini yang paten ID 988A ini semuanya ada. Undertaking ya? Iya, undertaking ini. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak diatur di sini dan belum diturunkan di sini. Iya. Kita tambahkan di sini dan harus itu mengenai personal datanya dari BMI itu pernah nggak ganti nama, pernah nggak, itu ada semua. Nah terus juga kalau dalam kondisi majikan tidak boleh mempekerjakan kita di lain tempat, itu ada semua. Oh, di undertaking? Iya, ada semua. Jadi pada prinsipnya sudah sangat Hongkong itu membuat sesuatu sudah sangat. Iya, dan untuk undertaking ini saya sudah ada di blog saya, sudah saya tulis. Nah, jadi buat teman-teman yang mau baca, karena di sini informasinya adalah ngobrol, diskusi, cerita. Jadi kalau ingin diyakinkan lagi secara data, secara tulisan, langsung ke blognya Mbak Kontreng. Ya. Atau tulis aja, cari Kontreng di Facebook. Nah di situ akan keluar semuanya apa yang ditulis yang sama dia. Ya. Karena kembali lagi saya mencoba bukan memperjelas, tetapi saya mencoba langsung ke narasumbernya untuk apa yang ditulis diomongkan ada ditulis juga. Nek wis diomong sudah, terus ditulis ya sudah. Sik panggah sambat yo ojo salah nek dipisu. Jadi kita tidak menyalahkan teman-teman atas dasar capek dan segala sesuatu, mau komplain apa nggak ada masalah. Tetapi kembali lagi wajib bagi kita untuk terus mengembangkan diri ya, terus untuk belajar. Iya, nggak jauh beda kayak hari ini ya, ada yang menelpon masalah paspor ditahan agen karena dia mau ganti majikan. Nah, sementara dia kondisi baru 7 bulan bekerja. Sebenarnya kan dia nggak bisa pindah agen, tapi agen menjanjikan dia bisa memproses. Nah, dia baru datang tanya-tanya, terus ada majikan. Akhirnya mungkin ya interview lah. Akhirnya dia suruh tanda tangan kontrak, paspor diminta katanya untuk proses. Nah, anaknya nanya ke saya, bisa nggak di cancel? Bisa. Kenapa tidak? Nah, meskipun kamu sudah sampai imigrasi pun bisa di cancel asal kamu memberikan alasannya tepat dan kamu hanya mengganti rugi medikal dan legalisasi. Kira-kira berapa Mbak? $1.000. Tapi jangan lupa minta kwitansi. Hasil medikal kamu ambil karena itu hak kamu. Mungkin kamu pengen pindah proses lagi, tapi ingat kalau kamu 7 bulan artinya kamu nggak bisa pindah agen. Nah, akhirnya dia kalau mereka nggak kasih bagaimana? Telepon polisi atau telepon KJRI. Yang pasti dasarnya kamu di posisi yang benar dan agen di posisi yang salah. Ya, aku juga pernah bahas. Nah, jadi walaupun anak-anak harus yang maksudnya kan dia kan belum tahu. Dia tahu nomor saya dari Google, dia tahu nomor saya dari Facebook. Saya akan kasih tahu mereka hak kamu apa, kamu posisinya di posisi yang mana, terus dasarnya apa, masalah perjuangannya terserah kamu mampu nggak memperjuangkan hak kamu. It's okay, karena kembali lagi baru 7 bulan ya. Iya. Nah, jadi kita ngerti ya. Jadi anak ini butuh kita bimbing ya. Butuh kita bimbing. Jadi bukan nggak semuanya tak mentah. Iya. Lihat case per case ya. Iya, jadi nek case Mbak, aku medit gak dikei mangan ambek majikane. Sedangkan dhek wis 2 kontrak, 3 kontrak lah yo. Piye gak nyotok ambek sotil. Lah wong enek mana sing wis 12 tahun cuma masalahnya nggak dikasih makan, itu kan juga lain lagi. Lah kamu udah 12 tahun loh. Terus selama ini ngapain? Terus kamu telepon aku iso ayal-ayalan karo aku tapi kamu nggak iso ayal-ayalan karo majikanmu, kan ya lucu. Iku akeh kasus kayak gitu. Itu nggak bisa diterima dengan akal sehat kan. Tapi ya nggak bisa disalahkan. Mungkin memang psikologis setiap orang itu kan berbeda. Makanya kembali tadi
sebenarnya mereka untuk, ketakutan kehilangan pekerjaan, mereka insecure sendiri untuk pindah dengan pekerjaan, atau mungkin karena sebenarnya mereka terlalu nyaman sudah di situ. Jadi kalau harus bertemu dengan majikan baru atau keluarga baru itu menyusahkan diri mereka sendiri. Nah, kenapa aku pribadi di Hong Kong, selama aku di Hong Kong setiap 2 tahun aku ganti majikan. Aku nggak ada yang renew kontrak, kecuali di majikanku Taibo kemarin itu sampai 2 kontrak. Yang lainnya 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Karena tujuan saya apa? Merefresh diri saya sendiri gitu loh. Semakin saya banyak bertemu dengan berbagai keluarga, berbagai karakter, itu saya tahu banyak akhirnya gitu loh. Jadi beda misi. Beda misi. Iya. Nek orang kan mencari zona nyaman. Iya, kalau saya tidak. Nek sampean mencari zona nyaman. Kalau saya kena nyaman, saya jadi goblok. Itu kalau saya. Makanya saya selalu mencari sesuatu yang nggak nyaman agar saya terus mendevelop. Iya, jadi kitanya kita bisa berpikir dan enggak hanya stuck di situ-situ saja gitu loh. Ya, kembali lagi karena keperbedaan cara berpikir, tapi ini boleh teman-teman pakai, ini boleh diresapi, boleh dilihat. Jadi sebenarnya persoalan sekali lagi yang akan muncul di dalam diri teman-teman kalau ini urusannya dengan majikan, itu kembali lagi bahwa kita harus paham aturan, tata cara serta turunannya, dan bagaimana mengimplementasikan. Dan yang sangat paling penting adalah berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Nah, ketika berkomunikasi adalah bahasa. Lah, ketika bahasanya nggak bisa, ya gimana kalian hari libur cari tempat yang bisa menjelaskan atau cari channel-channel yang menceritakan itu. Jadi pesan moral hari ini atau segala sesuatu tidak akan ada masalah ketika kita itu tahu dan bisa mendudukan persoalan itu di mana. Nah, kalau nggak bisa, ya kembali lagi tadi cari referensi, bertanya. Tapi kembali lagi, selama masih ada logika, tolong dilogika dulu. Kalau memang tidak ada ruang sekali lagi untuk buang sampah atau tempat sampah, buat saya so simple, datang ke komunitas YouTuber, buanglah sampah kalian, tak jadiin konten, malah tambah keren. Kemudian masalah-masalah. Jadi itu juga salah satu cara loh teman-teman buat buang sampah. Jadi ngomong luapkan, terus lihat aja kolom komennya. Karena begini kalau kalian tidak mengeluarkan, nanti takutnya malah jadi masalah baru buat kalian sendiri. Jadi gimana kita ngeluarin tapi sesuatu yang dikeluarin itu jadi ada value-nya, ada nilainya, itu ada. Jadi makanya teman-teman, kalau kalian cuman, sekali lagi aku nggak mendiskreditkan grup-grup apapun, dan curhatmu hanya di situ saja, yang ada dapat bully, ada maki. Tapi kalau curhat kalian ada di konten YouTube, dibully, dimaki, konten kalian tambah naik, ada nilainya. Sekali lagi Mbak Kontreng, terima kasih karena ini adalah hal yang penting. Ada hal lagi nggak yang aku kepingin terakhir? Apanya? Ya itu. Bagaimana caranya ya kita bisa dapat info rincian di 42 juta? Tolong kasih jawaban dalam waktu 5 menit aja, jangan panjang-panjang. Bagaimana caranya kita mendapat rincian 40 juta? Kira-kira menurut sampai suruh Pak Benny untuk berhenti bermain drama. Oke, terima kasih jawaban yang sangat sederhana, yang sangat baik, yang bagus. Kita buat closing gibah kita kali ini. Pak, tolong jangan main drama. Kasih 40 juta rinciannya, bukan buat apa-apa, buat supaya teman-teman jadi tahu dan ngerti. Terima kasih Mbak Kontreng hari ini. Sama-sama. Selamat malam. Wassalamualaikum.